Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Thumma qala At-taqwa ay hadhihi, bermula ini at-taqwa yaitu taqwa. Ia bermula dia taqwa ibtisalu awamirillahi, ibtisalu awamirillahi yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah Azza wa Jalla. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya Allah sirran pada batin, sirran pada batin, wa alaniyatan dan zahir. Nah, itu definisi takwa. Takwa adalah apa? Nah, itu definisi takwa. Kalau orang berbicara tentang takwa, tentang kita seorang mukmin harus bertakwa. Nah, takwa itu maksudnya menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa. Fala tatimmu, maka tidak sempurna oleh takwa. Lebih rapi-rapi ya. Fala tatimmu, maka tidak sempurna ia takwa illa kecuali bitakhalli, dengan mengosongkan diri, bitakhalli, dengan mengosongkan diri, an kulli razilatin, dari segala perkara yang rendah, dari segala perkara yang rendah. Wa tahalli, dan menghiasi diri, jika dan menghiasi diri bikulli fadilatin, dengan segala perkara yang utama. Fahia, maka bermula dia takwa Fahia, maka bermula dia takwa at-tariqu, yaitu jalan,
Allazi man, allazi yang bermula barang siapa, allazi man yang bermula siapa saja, salaka yaitu menjalani oleh man, hu akan allazi, hu akan allazi, allazi itu torik isinya. Siapa saja yang menjalani jalan itu, jalan menuju takwa itu, ihtada maka mendapat petunjuk oleh man, ihtada maka dapat petunjuk oleh man. Wal urwatu dan tali, wal urwatu dan tali atof kepada at-tariq. Takwa itu ialah jalan yang siapa saja yang melewatinya akan diberi petunjuk oleh Allah. Kedua, takwa itu al-urwatul wusqa dan tali al-wusqa yang kokoh. Allati man yang bermula siapa saja, allati man yang bermula siapa saja, istamsaka yaitu jika berpegang teguh oleh man, istamsaka yaitu jika berpegang teguh oleh man, biha dengannya allati atau urwatul wusqa. Siapa yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh itu, naja maka selamat oleh man, naja maka semangat oleh man. Maka di kitab ini diterangkan bab pertama, pembahasan pertama ialah takwa. Ini akhlak, ini adab paling penting, paling dasar daripada yang lain. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini orang yang paling takwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika atqal atqiyai, assalamu alaik. Itu orang yang paling menjaga perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, dan paling menjauhi larangan Allah. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak paling mendasar seorang hamba adalah takwa. Berusaha sekuat tenaga melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan sekuat tenaga menjauhi yang dilarang Allah. Itu titik tuh. Artinya kalau kedapatan melakukan dosa seperti meninggalkan sholat, atau itu sholat
ya seperti meninggalkan sholat itu alaniyah toh, atau seperti suudzon, atau seperti takabur di dalam hati itu sir, maka jangan dibiarkan. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin senantiasa berada di dalam pada jalan takwa. Kayak subuh tuh, kalaulah kedapatan terbangun jam 6, ya terbangunnya jam 6 hampir habis sudah waktu subuh. Ya terbangun jam 6 hampir habis waktu subuh. Nah orang yang takwa itu cepat dia bangun, cepat dia kalau dia junub mandi, atau cepat dia mengambil wudhu, cepat dia melaksanakan sholat. Karena dia takut ini yang memerintahkan bukan kawannya, ini yang memerintahkan bukan gurunya, ini yang memerintahkan bukan bosnya, tapi ini perintah daripada Tuhan penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sekali-kali diri kita meremehkan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan perintah Allah. Supaya takwa itu sempurna tentu dengan mengkosongkan diri daripada perkara yang rendah-rendah. Contoh, makan pakai tangan kiri, ada sempurna takwa tuh. Boleh tidak makan pakai tangan kiri? Berdosa tidak? Berdosa tidak makan pakai tangan kiri? Ya jawab, berdosa tidak? Tidak. Berkamih berdiri berdosa tidak? Tidak. Nah tapi itu termasuk kulli radhillah, perkara yang rendah. Kalau mau sempurna takwa, dia menjaga adab-adabnya. Kalau mau sempurna takwa, dia menjaga adab-adabnya. Mulai perilakunya, mulai ucapannya, mulai tata bicaranya dan seluruhnya itu dengan adab, dengan akhlak. Kalau mau takwanya itu sempurna. Dan menghiasi pula diri tadi dengan perkara yang utama. Perkara yang utama itu banyak. Makan pakai bismillah, tidur baca doa, ya kan? Nah tidurnya baca doa, habis itu mulutnya tidak menghina dan memuji, kan? Nah itu akhlak. Ini kesempurnaan daripada takwa. Siapa orang yang betul-betul ingin berjalan di jalan takwa, maka akan diberi petunjuk, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mau dah? Ini kita yang hadir di sini punya niat dah ingin takwa kepada Allah? Ayo yang punya niat katakan iya. Punya niat takwa dah? Mulai malam ini berniat tidak lagi mengerjakan larangan Allah. Berniat dah? Tidak lagi melanggar perintah Allah. Niati ya. Kemudian niati semua apapun yang diperintahkan Allah akan dikerjakan. Siap bertakwa? Siap. Kata kencang jawabannya nih. Ya kalau jawaban lu pada kencang berarti kada kuat niatnya. Ya siap bertakwa? Siap. Nah kekencangan ungahan tuh. Ya ungahan. Ayo bertakwa kita. Bertakwa. Ini pang modal kita supaya bahagia dunia akhirat tuh. Ya bertakwa. Niati diri kita. Aku mulai saat ini hendak jadi orang bertakwa kepada Allah. Ya, pokoknya semua perintah Allah, baik yang ibadah mahdhah, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, semua ada di situ perintah Allah, aku gawi, aku laksanakan. Dan apapun yang Allah larang,
di dunia ini aku siap tinggalkan. Kalau ternyata kedapatan diri kita melalaikan perintah Allah atau terjatuh di dalam melakukan larangan Allah, nah cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ya, siap bertakwa? Siap. Kalau siap, Allah yang kasih jalan. Kalau siap dak subuh nih bangun sholat subuh? Siap dak? Kalau siap, ihtada, Allah yang kasih jalan. Jangan pas anak guring diniati sahaja aku isok buntat karena Allah Ta'ala. Nah itu kan udah mau bangunnya. Kau guring malam jam 1, jam 2, niatnya sahaja aku guring supaya isok buntat lillahi ta'ala. Ya, niatnya buntat. Itu kada diihtada, kada dibagi petunjuk. Tapi kalau kau guring tadi berniat hendak bertakwa kepada Allah, ya, hendak bertakwa kepada Allah, atau berniat ingin menambah diri tadi, menghiasi diri daripada segala perkara yang utama, hendak berwirid sebelum subuh, hendak tahajud, hendak sholat taubat, hendak sholat witir sebelum subuh, hendak baca Quran sebelum subuh. Kalau diniati, ihtada, Allah kasih petunjuk. Siapa orang yang berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu takwa tadi. Ya, ini ilmu besar ini ya. Siapa yang berpegang dengan takwa, pokoknya kalau Allah suruh aku gawi, kalau Allah larang aku tinggalkan. Siapa yang berpegang dengan itu, ya, maka dia akan beruntung di dunia maupun akhirat. Itu. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa bertakwa kepada Allah? Ada caranya, ada triknya, ya, supaya kita mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita lanjutkan. Triknya, caranya, strateginya supaya bisa bertakwa. Wa asbabuha, dan bermula sebab-sebabnya takwa. Sebab orang bisa bertakwa kepada Allah kathiratun, yaitu banyak. Kathiratun, yaitu banyak. Minha, yaitu sebahagian daripadanya kathirah. Ini sebahagian disebutkan musannif daripada yang banyak itu. Ayyulahidhal insanu annahu abdun zalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Ini salah satu sebab. Al-ayyulahidha, bermula bahwa melirik, melihat atau mengintrospeksi. Al-insanu, oleh seseorang, annahu, akan bahwasanya insan, abdun, yaitu hamba, zalilun, yang hina. Dia lihat kepada dirinya, ya, kepada dirinya itu adalah seorang hamba. Tangannya tidak bisa bergerak kecuali izin Allah, matanya tidak bisa melihat kecuali izin Allah, mulutnya, perutnya, kakinya, semuanya dia lihat, itu dia sadari ini kalau bukan anugerah Allah tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak karena dia abdun, karena dia hamba. Lalu si Tuhannya ini menggerakkan dengan apapun yang diinginkannya. Nah, artinya kita melihat diri kita dengan pandangan yang hina. Ya, jadi kau melihat dirimu tuh, atau kau bercermin, atau kau lihat dirimu, ya, kau sadari dirimu,
Coba kau menjam, coba menjam, menjam. Nah, menjam semua, menjam matanya, ayo menjam. Ayo ikuti menjam semua. Terasa leh dirimu. Terasa kada? Menjam dulu, terasa tak dirimu? Kau sadar kau ini hidup? Sadar kau ini hidup? Hah? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menguji, menyoba? Siapa? Allah. Siapa yang bagi nikmat? Nah, coba tuh di dalam hatimu, menjam semua. Di dalam hatimu tuh katakan, kau ini hina, bilang dalam hati, kau ini orang hina. Nah, sudah buka. Kenapa hina? Ya karena kada bisa apa-apa. Kalaupun ada kelebihan, yang melebihkan siapa? Allah. Nurul, nah, lawas tahan mondoknya, mantap, jemaah rajin, ya kan? Wiritan rajin, orang belajar kada suah guring, nih Nurul nih, mantap tak Nurul? Hebat tak Nurul nih? Hebat. Yang hebat siapa? Allah. Yang hebat siapa Nurul? Allah. Kenapa maka Allah? Karena Allah yang menciptakan, ya, karena Allah yang menciptakan si Nurul, Allah yang menciptakan keutamaan pada dirinya Nurul. Paham lah? Jadi kita hinakah muliakah? Hah? Nah, kalau orang hina ini ditempeleng orang gara-gara kawan balas, nah itu orang hina ditempeleng orang kada kawan balas karena hina, ya karena orang hina. Nah, kita pandang kepada diri kita, kita ini abdun, semata-mata hamba Allah yang terserah Allah, yang sekehendak Allah mengatur kita. Karena kita ini diatur, karena kita ini diciptakan, karena kita ini dibisakan, maka kita dzalilun hina. Kita pandang ke itu diri kita. Setelah itu kita pandang lagi wa anna rabbahu, dan bahwasanya Tuhannya insan. Wa anna rabbahu, dan bahwasanya Tuhannya insan qawiyyun azizun. Qawiyyun yaitu maha kuat, azizun yaitu lagi mulia. Qawiyyun yaitu maha kuat, azizun yaitu lagi mulia. Atau kita pandang lawan diri kita, kita ini hamba yang Tuhan itu Allah, kita ini hina, kita ini lemah, yang kuat itu Allah, kita ini hina, yang mulia itu Allah. Habis saya sudah. Jadi sesungguhnya segala kemuliaan, segala keagungan, segala kekuatan, kehebatan itu lillahi rabbil alamin, aisabitun lillah, tetap milik Allah Ta'ala. Jangan mengambil ampun tuh Tuhan. Kita ini manusia lemah dah, lemah hina dah. Jangan jadi tuh Tuhan merasa kuat, merasa mulia, merasa agung, merasa pececakahnya tuh di dunia ini nah, ya nah, apalagi merasa paling tampan, apalagi yang lebih sombong lagi apa? Merasa wani melanggar perintah Allah. Itu sombong banget lawan Tuhan tuh. Orang yang wani benar di hadapan Allah melanggar perintah Allah. Ini orang sombong. Dia hina, dia tahu dirinya lemah, tapi dia hendak jadi Tuhan. Ya, kada sadar diri bahwa dia itu hamba, lalu dia berani melanggar perintah Allah dengan keadaan Allah melihat maksiatnya itu. Jadi dipandang diri kita apa tadi? Hina. Dan kalau kita hina, kita jangan gelisah juga, kada perlu sedih juga, karena kita berisi Tuhan yang maha mulia. Kita.
Lalu bagaimana? Walayam bagi dan tidak seyogianya, kada pantas. Walayam bagi dan tidak pantas. Lidzalili bagi orang yang hina. Lidzalili bagi orang yang hina. Kada pantas orang yang hina ayyasiyah, oleh bahwa durhaka oleh dalil. Ayyasiyah oleh bahwa durhaka oleh dalil. Fa'ilnya yang bagi, maf'ulnya al-aziza akan yang mulia, ya, al-aziza akan yang mulia. Kada pantas orang hina mendurhakai orang yang mulia. Kada pantas. Kenapa? Li'anna nasiyatahu, alasannya kada pantas. Li'anna nasiyatahu, karena bahwasanya dirinya zalil. Karena bahwasanya dirinya zalil. Biyadihi, yaitu di bawah kekuasaannya aziz. Biyadihi, yaitu di bawah kekuasaannya al-aziz yang maha mulia. Nah, sudah teguring sama manung dia. Ya sudah kalah. Sudah. Nah dia kemana nih pikirannya? Kada pantas orang yang hina. Tadi kalau kau merasa mulia kali kada kawan. Kau mulia kah hina? Hah? Yang mulia siapa? Allah. Nah, kada pantas orang yang hina, ya, bermaksiat atau mendurhakai atau kada mau menurut dengan orang yang mulia, kada pantas. Karena dirinya itu, nasihat tahunya itu ya, nah, dirinya si zalil, dirinya orang yang hina itu berada di bawah kekuasaannya Allah yang maha mulia. Kau umpamanya nih, yang kau cuntan penglihatan dari Allah, yang kau cuntan lidah dari Allah, yang kau cuntan kehidupan dari Allah, lalu kau bawa maksiat, ya tak? Kau bawa maksiat, pantas gak kira? Nah, pantas gak kira? Mata bertuhan, ketampanan to bertuhan, kecantikan bertuhan, kehidupan bertuhan, kau bawa durhaka, pantas dak? Sementara dirimu itu di bawah kekuasaan Allah, dikuasai oleh Allah. Bisa dak langsung Allah cabut? Bisa dak? Allah cabut, kada kawa lagi melihat kawalah, kada kawa lagi mendengar kawa, kada kawa lagi hidup, mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min. Nah itu kada pantas. Jadi yang mau kada pantas, ayo pegang tali itu, pegang tali yang kokoh itu, pegang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan wani-wani mendurhakai Allah. Kada pantas. Kabalik Said jadi tahu ya. Kada pantas. Kau menentang orang yang kuat, Nurul nih umpamanya, menentang si Eja, kelahi gitu bang Eja. Aja jangan, kada pantas kata Eja, kada pantas dipicik Eja pakai kalingking, terpajal nih si Nurul. Iya Nurul, kada pantas, jangan wani-wani, ya kan? Jangan wani kada pantas. Apalagi ini kita hamba sama ciptaan Allah,
Allah yang menentukan semuanya. Wani-wani melanggar perintah Allah. Itu kada pantas, kada wajar, kada wajar. Lain namun kita nih Tuhan juga, ya kan? Lain pun kita nih Tuhan juga. Allah larang, jangan bercewean, kata Allah. Ya kan? Ada lah Allah larang gitu. Ada dah Allah larang jangan bercewean. Jangan melihat, membayangkan, menghayalkan, mendengarkan, ya berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Itu larangan agama kan? Larangan agama bukan? Larangan Allah dah. Nah, jangan berdua-duaan kata Allah. Ya dah, Allah ada yang melarang. Sekali kau berdua-duaan, kau merasa kau ini Tuhan juga, ya, merasa kayak Tuhan juga. Aku yang menggerakkan ini, aku yang hendak, aku yang ini, aku yang ini. Ya kan? Kada pantas wani lawan Tuhan, kada pantas. Amun inya tadi merasa zalil, merasa hina. Amun inya merasa mulia, merasa jadi Tuhan juga, pantas saja jadinya. Ya kan pantas saya bermaksiat karena sudah sederajat dengan Tuhan. Yang ini kada takwa sombong pulang tak. Sombong. Amun sudah sampai ke situ, sudah sampai ke sombong itu berdua beading lawan iblis. Syaitan bin iblis bin jahannam. Itu berdua gading tak sama pada sombong. Itu ingat bersadar diri. Kalau hendak maksiat kepada Allah, kalau hendak melakukan maksiat itu, untung umpamanya dijaga-jaga, jangan sampai melakukan yang dilarang Allah. Sholat dijagai Bang, dijagai. Ya, apalagi tangan, batis, mata dijagai, jangan sampai melanggar perintah Allah, dijagai. Ya kan? Nanti dijagai. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Tuh, makanya diingat-ingat kalau pas lagi bermaksiat tuh beringat, kau ini hina, ya kan? Kau ini hambanya Allah larang itu jangan digawi. Ya sudah, jangan digawi, jangan diteruskan. Jadi nasihati diri sendiri tuh. Nasihati diri. Kau ini kan hambanya Allah, ya. Sadar tuh, disadari hambanya Allah. Kalau betul hambanya Allah, kata Allah sholat, ya sholat. Jangan ditinggalkan. Nah itu sirran wa alaniyah. Ya, baik pada zahir, nyata itu zahir tuh, nyata. Ataupun pada batin itu kada nyata, sombong kada nyata, suudzon kada nyata. Jadi bila ada dalam hatimu ini merasa lebih baik dari orang, jangan diteruskan tuh maksiat. Allah melarang orang merasa lebih baik. Dalam hati itu terasa alim aku ya kawanan sekalas di bungul bertahan fisiknya. Apakah ada yang bisa jawab? Guru betakon Zaidin didahului min. Ini huruf apa? Kada ada yang bisa jawab. Aku cuman yang hebat nih yang bisa jawab. Itu merasa lebih baik. Boleh tak? Merasa lebih baik boleh tak? Tidak boleh merasa lebih baik bila tetamu dirimu kayak itu. Ampihi jangan lagi merasa lebih baik. Tapi ngapa ngarannya orang yang tawadhu seperti itu, orang yang merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain, bukanlah pada nyatanya orang itu lebih buruk. Ya perasaan aja itu, perasaan aja. Tetap aja bisa jawab. Kata gurunya, kenapa huruf apa? Tetap aja jawab huruf jar. Ya tetapnya jawab huruf jar, tetapnya jawab betul, tetap hafalannya banyak, tetap pemahamannya bagus, tapi merasa hadza min fadli rabbi, ini hanya anugerah
Allah, dan saya bangga bisa jawab, saya bangga bisa paham, saya bangga bisa taat. Bangganya itu bangga di mana? Karena dia bangga dengan Allah yang menjadikan dirinya baik. Bangganya di situ. Kadang bangga lawan di diri. Ya kada? Jadi Nurul bangganya lawan siapa? Lawan Allah yang menjadikan si Nurul baik. Bukan bangga dengan diri sendiri. Paham? Nah tuh. Ini jelas ilmunya dulu lah, ilmunya dulu. Apa itu takwa? Tahu. Kayak apa caranya? Tahu. Satu tadi, menganggap diri hina, menganggap Allah itu maha kuasa, maha hebat, maha mulia. Ada pantas orang maksiat itu, orang hina itu mendurhakai orang mulia. Itu satu, supaya bertakwa. Salah satu sebabnya tuh. Jadi ketemu dah jawaban di hatimu, ketemu dah. Ada orang syaitannya tapi berupa manusia membawa kau maksiat, Apa maksiatnya? Umpamanya, yuk kita sama-sama melanggar terang-terangan perintah guru. Ayo sama-sama kita melanggar perintah kuitan kita. Ayo sama-sama kita kadusa sembayangan. Ayo sama-sama kita berjudi. Syaitan dari kalangan manusia membawa. Nah kau yang ingin takwa tinggal menjawab apa? La yambaghi lidzalil ayyasiyal aziz. Aku ini orang hina, kedua ini menggawi yang dilarang Allah. Bila aku berjudi di sini, nah Allah melihat aku. Bila aku minum minuman khamar, Allah melihat aku. Bila hatiku ini merasa sedikit aja lebih baik dari orang, Allah melihat hatiku, sumpah aku. Kada wajar, kada pantas aku nih hina. Nah itu termasuk min asbabiha. Asbabnya takwa. Salting lagi. Wa minha dan yaitu sebahagian daripadanya katsirah. Ayat tazakkara bermula bahwa menyadari gitu aja. Ingat menyadari. Ayat tazakkara bermula bahwa menyadari oleh insan sadar ihsanallahi akan kebagusan Allah, kebaikan Allah. Ilaihi kepadanya ihsan, ilaihi kepadanya insan gitu manusia. Ihsan ilaihi kepadanya insan, menyadari bahwa kebaikan Allah terhadap manusia fi jami'il ahwali, di dalam segala keadaan. Fi jami'il ahwali, di dalam segala keadaan. Nah jadi manusia itu pulang supaya takwa yang kedua, kita itu harus sadar membawa kita itu harus sadar, harus ingat, harus menyadari bahwa semua yang Allah berikan, yang Allah ciptakan kepada kita itu baik. Ya, itu harus disadari tuh, harus diakui. Makanya syaitan bin iblis laknatullah alaihim itu paling suka kalau orang yang suka berkeluh kesah. Ya, itu laknatullah alaih paling suka dengan orang yang berkeluh kesah. Kada nerima nasib. Coba aja aku keturunan orang alim, coba aja abahku sugih, coba aja mamaku sugih, coba aku berduit. Kayak ini hidup kayak ini aduh itu apa ngarannya itu karena bumbu
bumbu-bumbu syaitan. Aduh kenapa kayak ini miliknya aku aduh kayak ini mati ya. Itu karena bumbu-bumbu iblis laknatullah alaih. Jadi orang mukmin supaya ia bisa bertakwa, satu dia pandang dirinya. Tadi pandang dirinya apa? Dia hina, Allah mulia. Ini yang kedua, dia pandang pula dirinya, semua yang Allah takdirkan pada dirinya baik. Coba berkijin juga. Kau ini anak siapa, zuriat siapa, kayak apa, keadaan ekonomi kayak apa, ya, kesempurnaan diri kayak apa. Nah, coba berkijin coba. Berkijin, katakan dengan dirimu, hei diriku, dalam hati, hei diriku, kau ini ciptaan Allah dan semuanya ciptaan Allah itu bagus, ya, itu bagus. Nah, itu buka. Jadi Allah ciptakan kau ini miskin, baguslah. Bujuran, bagus kan ada? Amun kau nyampe ada bagusnya kaya, berarti kau panahunya pada Tuhan. Tuhan hanya menciptakan kau miskin, kau pulang anak sugih, berarti panahunya pada Tuhan. Udah terima ketetapan Allah. Jadi pertama, supaya bertakwa, kita lihat diri kita ini, dan apa yang Allah berikan lawan kita ini sudah yang terbaik. Bila kita memandang ini belum terbaik, ini belum baik, ya Allah ini belum pas ini nih, ya, pasnya tuh kayak gini. Nah, itu pertama merasa tahu pada Tuhan, ya. Yang kedua, memungkinkan dia maksiat kepada Allah, memungkinkan dia kada takwa. Kenapa? Ya tadi merasa kada puas dengan keputusan Allah, kada ridha dengan Allah, maksiat besar di dalam batin. Jadi pandang diri tuh, kalau yang umpama lagi sakit, baguslah sakit tuh. Baguskah kada? Bagus. Allah yang bagi sakit itu bagus dah? Bagus. Kita manusia kada tambus mikirkan bagus kan kada? Kada aja kita. Ya kan? Kada. Kadang-kadang ada orang tuh mikir mau ditakuni itu bagus kah? Kada bagusnya. Karena kalau aku sehat aku bisa umpat pengajian, aku bisa mengerjakan sholat yang banyak, bisa berwirid. Sekali sehat sebayang karena tertinggal, pengajian kada umpat, untuk ilmu kada umpat, ya kan? Maka Allah lebih tahu ini cocoknya pahala garing aja. Ya karena pahala sehat kadang kau memanfaatkan, jadi pahala sabar aja. Nah, pahala sabar itu aganal pahalanya, pahala sabar. Nah, itu pokoknya intinya apapun yang Allah berikan lawan insan, lawan manusia, itu fi jami'il ahwal, dari semua keadaannya itu apa ngarannya, ihsannya Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Sekali kau katakan Allah kada berbuat baik dengan kau, murtad itu, kafir, na'udzubillahi min. Nah, ini kada baik, ini kebiasaan Tuhan ini kada baik, kayak ini aja kada baik. Apa aku digeringakannya? Apa aku disusahkannya? Nah, kada baik. Jadi ada orang bertanya, Allah itu kan maha baik. Ini yang ahli fikir nih, ahli fikir. Allah itu kan maha baik. Lalu kenapa Allah ciptakan neraka? Aturannya surga aja, ya kan? Betul tak? Allah itu kan maha baik. Kenapa Allah ciptakan neraka? Aturannya yang diciptakan apa? Surga aja, supaya betul-betul maha baik. Jadi dijawablah. Jawabannya begini. Jawabannya begini. Amun kada Allah ciptakan neraka, kikira surga tuh wah leh lagi.
Mantap kada lagi. Hah? Ya. Kira-kira kalau kada ada neraka, kira surga itu hebat kada lagi? Hebat kada? Ayo jawab. Hebatkah kada? Kada. Karena tidak ada pembanding. Sekarang nih kalau kita lihat mana hebatnya orang kaya dengan orang miskin, mana hebatnya? Hebat mana kaya miskin? Kenapa hebat kaya? Kenapa hebat kaya pada miskin? Karena karena orang kaya ada pembanding. Coba semuanya kaya. Ya semuanya kaya semuanya. Hebat tidak lagi orang kaya? Ada lagi sama aja. Ya. Sami mawon. Nah itu. Sama kayanya. Kira-kira hebat lagi? Kada hebat. Mana bagusnya orang tampan atau kada tampan? Orang Kenapa orang tampan ini bagus? Karena ada yang kada tampan. Nah begitu seterusnya. Makanya bagus ada neraka toh. Ya bagus ada neraka. Jadi nang apapun ciptaan Allah, gawian Allah, af'alnya Allah, semuanya min ihsanihi. Semuanya dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh udah maha baik sudah. Ya, kita saja kadang-kadang kada merasakan, kada menggunakan, kada menyadari kebaikan Allah. Kenapa buktinya Allah baik? Nih kalau dibagi hidayah nih sudah. Betul tak? Nih saat ini nih, kau duduk di sini di pondok, umpat mengaji, umpat belajar. Kalau dibagi hidayah nih baik, kurang baik, apalagi Allah coba. Kalau dibagi telinga, telingamu bisa mendengar kebaikan. Kalau dibagi hati bisa menyadari kebaikan. Kurang baik, apalagi Allah coba. Ayo. Tahu tak sudah sholat 5 waktu itu wajib? Tahu lah. Nah kurang wajib apa? Kurang baik, apalagi Allah. Tahu tak sudah definisi takwa? Nah, baik kada Allah sudah? Baik sudah. Hebat banget sudah Allah. Tapi kadang-kadang manusia kadang menyadari kebaikan Allah itu. Ya, kadang menghargai kebaikan Allah itu. Menganggap remeh kebaikan Allah itu. Lalu wani lawan Tuhan, menganggap Tuhan itu di bawahinya atau sederajat lawaninya. Lalu wani-wanian di dalam pandangan Allah, ya di posisi yang Allah mengetahui, Allah maha mendengar, dia wani maksiat kepada Allah. Nah itu sebabnya tak, karena masih ngarannya kada mantap, belum ciptaan Tuhan kada mantap, ada kurangnya. Nah itu hati-hati bila menganggap kurang, itu sumber daripada orang itu kada bertakwa kepada Allah tuh. Tapi kalau dia katakan fi jami'il ahwal, dari semua keadaan apapun di alam semesta ini, apanya kah? Ya kah? Termasuk diri kita, kita temui diri kita sugih, bagus. Kita temui diri kita susah, bagus. Kita temui diri kita kayak apa kah? Bagus tuh bangga. Bagusnya di mana? Allahu a'lam. Allah maha tahu, kita kada tahu apa-apa. Ya kan? Ada orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah sebab apa? Sebab dia sabar dengan dirinya ada kekurangan. Dia sabar dengan kekurangan dirinya. Berbuat baik kada bisa berbuat baik. Anak berbuat baik kada bisa. Nuntut ilmu kurang. Kada kau banyak nuntut ilmu. Apa pendengaran kada tapi ada. Penglihatan kada tapi ada. Bagus. Ternyata bagusnya apa? Allah masukkan surga sebab dia ridho dengan keadaan. Kan kada perlu nuntut ilmu banyak kayak kau. Kada perlu mendengar ilmu banyak, kada perlu melihat banyak. Allah cukup masukkan surga dengan apa? Itu kalau ditakuni, orang yang kurang tadi takuni di surga kita. Kira-kira kalau di dunia dulu kau dibagi mata yang bagus mau dak? Orang tuh menjawab dak mau. Kalau dibagi telinga yang waras mau dak? Kada mau deh. Dibagi kaki yang bagus mau dak? Dak mau.
Dikasih tangan yang bagus mau enggak? Dikasih otak yang bagus supaya bisa berpikir, bisa menghafal, mau enggak? Orang itu katakan tak mau. Saya lebih suka dengan ciptaan Allah dulu di dunia. Saya penuh dengan kekurangan, sebab saya sabar dengan kekurangan itu, Allah masukkan saya ke surga. Kada mau katanya. Kalau tahu kayak ini kada mau marah, amun kawa kurang lagi pada itu. Dan ternyata itu terbaik. Nah itulah yang kedua, apa? Memandang dirinya itu, apapun yang terjadi pada dirinya dia sadari itu kebaikan dari Allah. Jangan sekali-kali membalik itu mengatakan ini keburukan dari Allah. Semuanya baik. Udah titik telah. Ingatkan dalam hati apa? Semua yang ada ini baik. Titik sampai situ. Waman, dan bermula orang karena yang adalah oleh man, kadzalika, yaitu seperti demikian itu. Kadzalika, yaitu seperti demikian itu. Ayat tadzakara ila akhirih. Ingat bahwa semuanya yang ada pada segala keadaan itu adalah kebagusan Allah. La yang bagi, yaitu kada pantas, tidak wajar. La yang bagi, yaitu tidak seyogianya, tidak sewajarnya. Antujhada, oleh bahwa antujhada, oleh bahwa diingkari. Antujhada, oleh bahwa diingkari. Ni'matuhu, akan nikmatnya man. Ni'matuhu, akan nikmatnya orang. Orang yang menyadari, mengingat bahwa semuanya itu kebaikan dari Allah, tentunya kada pantas mengingkari nikmat-nikmat Allah. Yang kada baik aja nya katakan baik sudah. Secara zahir kada baik, kayak tadi cerita orang masuk surga sebab kekurangan yang dia sabar dengannya, ya kada baik dah zahirnya. Kada baik. Itu saja dia katakan hadza ihsan Allah, ya kan? Hadza ihsan Allah. Ini kebaikan Allah. Ya, ini kebaikan Allah. Apalagi yang jelas-jelas nikmat. Yang jelas-jelas nikmat kayak kita nih, jelas-jelas nikmat kita bisa melihat, jelas nikmat itu, jelas dah. Itu pasti kada bakal mengingkari lagi bahwa itu nikmat dari Allah. Bisa mendengar dah. Nah, kada lagi mengingkari bahwa pendengaran itu dari Allah. Kalau dia sudah memperhatikan, menyadari bahwa semua ujian yang terjadi pada dirinya, seperti susah, bala, seperti musibah dan lain-lain, itu adalah kebaikan dari Allah yang mungkin dia tidak ketahui, ya. Apakah lagi dengan yang nyata-nyata nikmat? Tentu dia pasti menyadari itu semua karunia Allah, seperti melihat, berbicara dan sebagainya itu, seperti sehat dan sebagainya itu. Nah, kalau orang menyadari bahwa kullu ni'matin faminallah, semua nikmat dari Allah. Kalau orang sadar, tentu kada pantas, tentu kada wani inya bermaksiat dengan mata, yang mata itu pemberian siapa? Allah. Kedua ini yang bermaksiat dengan lidah, yang lidah itu pemberian Allah. Nah itu supaya bertakwa, ya, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi cita-cita kita besar, cita-cita besar orang Islam, orang mukmin, ya cita-cita kita itu jadi orang takwa kepada Allah sampai mati. Itu jadi orang bertakwa sampai mati. Selama kita kada menggawi maksiat, selama kita kadang mendurhakai Allah, selama kita kadang mengecewakan Rasulullah SAW, kita sudah tercapai cita-cita, kita sudah sukses, ya, kita sudah sukses.
Selama kita kada maksiat kepada Allah, selama kada mendurhakai Allah, selama tidak mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita sukses, sedang dalam kesuksesan yang abadi. Ya tak? Kesuksesan. Maka jangan lagi bersedih-sedih hati, itu jangan lagi galau, jangan lagi kullu ni'matin faminallah. Jangan lagi apa disedihkan fi jami'il ahwal, itu ihsanullah aja, berataan kebaikan Allah. Abang siapa? Hah? Itu nikmat Tuhan ya, guring di Raudhatun min Riyadil. Ya. Yang penting jangan maksiat, adalah jangan maksiat kepada Allah, bertakwa kepada Allah betul-betul. Nah, jadi manusia-manusia yang saleh salehah, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang saleh salehah. Amin. Ya kan? Waliyun waliyah. Nah, kan hendak jadi wali sako. Hendaklah jadi wali. Jadi wali hendaklah. Ya, siapa yang hendak jadi wali? Yang hendak jadi wali Allah Ta'ala sama kekasih Allah, ayo bujur-bujur di dalam tindakan, patuhi perintah Allah, betul-betul menjalankan perintah Allah, ketahui sungguh-sungguh dengan agama ini betul-betul. Ini agama kau nih, agama Islam nih, sungguh-sungguh fahami, sungguh-sungguh amalkan. Ya waj'al kullana ulama amilin muttaqin, ulama al-amilin al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Bertakwa kepada Allah. Jangan jadi orang yang kada bertakwa. Kita berlindung kepada Allah, kita bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan Allah dapat karunia-Nya yang besar ini, yaitu bertakwa sampai akhir hayat kita, zuriat-zuriat kita, keluarga-keluarga kita, murid-murid kita, semua dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita diberi kebahagiaan di dalam hati kita oleh Allah, di dalam bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Akan datang wa minha ayatadzakkarul maut. Akan datang